Saya senang sekali lagu ini, karena lagu ini pun menjadi warna dari hidup seorang beriman. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudaraku, tiba-tiba tadi saya muncul lagu ini, saya berpikir hidup kita itu kuat, bertahan kalau kita percaya. Bapak Ibu yang terkasih, jadi tadi seperti dipaparkan bahwa waktu pertama kita berbicara tentang mendampingi iman anak-anak kita. Jadi kita tahu bahwa warisan yang berharga kepada anak yang tidak akan pernah diperebutkan adalah iman. Saya prihatin dengan mendengarkan beberapa sharing umat yang tiba-tiba pindah imannya. Saya tidak semata-mata menyalahkan mereka pindah. Kenapa mereka pindah iman? Salah satunya misal, maaf, ada saudara kami Katolik, dia menikah dengan seorang istri yang non-Katolik, dan istrinya ini akhirnya demi pendidikan anak, dia menjadi seorang Katolik. Baik, kemarin masa pandemi, tiba-tiba saya harus mendengarkan berita yang mengejutkan bahwa suaminya pindah agama. Istrinya bingung. Saya itu sudah pindah agama supaya mendidik anak ini lebih mudah, lebih satu visi dan harapan. Lah kok ini yang mengajak saya menjadi Katolik malah pindah agama. Wanita ini menangis dan wanita ini begitu mengungkapkan pengalaman batinnya. Dia berkata, Romo, saya kalau boleh jujur, saya pindah agama pun bukan semata-mata supaya kita satu, supaya kita kompak, tidak. Saya menemukan Tuhan, saya menemukan kedamaian, saya menemukan sukacita, saya merasa hidup saya dirubah. Halo, menarik. Hidup saya dirubah, bukan pendapatan saya dirubah. Itu. Jangan pernah berpikir, mengikuti Yesus, pendapatan kita akan berubah. Enggak! Karena pendapatan pengikut Katolik ini selalu sama. Kalau berubah pun, kolektenya tetap sama. Goceng lagi gitu ya. Jadi, yang menarik, ibu ini berkata, saya mengikuti Kristus, hidup saya berubah. Jadi walaupun saya sekarang punya masalah, walaupun saya begitu banyak penderitaan, saya menjadi orang yang tidak mudah untuk melarikan diri. Itu. Saya tidak menjadi orang yang melarikan diri. Saya hadapi Romo karena saya sadar Tuhan menyertai saya. Saya sungguh kagum dengan iman ibu itu. Sehingga waktu mendengar suaminya pindah agama, dia hanya berkata, Romo,
Sudahlah Romo jangan menasehati suami saya. Dia itu pindah gara-gara Romo, dia diputuskan hubungan kerja. Dan dia bekerja di perusahaan orang Katolik. Padahal Romo, ya bukan hanya dia yang di PHK, banyak yang di PHK. Dia kok sensitif dengan iman. Begitu dia di PHK, memang kami kolaps Romo. Akhirnya kami hanya bisa hidup dari saya membuka warung. Dan akhirnya dia ditolong oleh seseorang yang non-Katolik. Dan akhirnya dia pindah mengikuti orang iman, orang menolong itu. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, seringkali juga kita suka bingung. Kita ini mengikuti Tuhan atau mengikuti orang? Kalau kita mengikuti orang yang menyenangkan, maka suatu saat you will fail. Karena orang itu pun tidak pernah akan selamanya menyenangkan hati Anda. Hanya Tuhan yang hanya bisa menyukacitakan hati Anda. Menyukacitakan hati Anda. Maka ikuti Tuhan, bukan ikuti orang. Bapak Ibu, ini hanya sharing ya, maaf, sharing saja ya. Saya kemarin ulang tahun imamat saya yang ke-24. Lalu kemarin itu begitu banyak yang mengirim kue tart sampai tidak ada namanya, sampai saya bingung gitu ya. Saya mau berterima kasih pada siapa? Saya mau bersyukur pada siapa? Saya akhirnya hari ini misa pagi hanya mendoakan berterima kasih atas orang-orang yang begitu sayang pada saya. Tapi lalu saya berpikir, Tuhan, orang-orang ini begitu memberi berkat untuk hidup saya. Lalu apa yang saya lakukan untuk mereka? Tidak. Saya yakin mereka mencintai saya karena mereka mencintai Kristus. Halo. Itu. Karena mereka mencintai Kristus, bukan mencintai Eko. Allah. Bukan. Tetapi apa orang-orang itu melihat ada kasih Kristus yang membuat mereka berbagi kasih. Jadi itulah sebabnya pagi hari ini saya sangat bersukacita kalau kita mau berbicara tentang siapakah Kristus, siapakah Yesus bagi kita. Saya yakin Anda semua punya pengalaman yang indah tentang Yesus, tapi juga saya yakin semua punya pengalaman kecewa. Kecewa kadang-kadang dengan Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok saya? Saya mau berbicara lebih intim dengan Allah. Intim. Jadi ini yang penting. Saya intim dengan Tuhan. Maka kalau saya berbicara intimitas dengan Allah, apa yang harus kita renungkan pertama-tama? Saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Baik, saya bacakan Bapak Ibu yang terkasih. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Yesus tadi mengatakan
bahwa intimitas, kedekatan manusia dengan Allah bukan hanya perkara mendengarkan dan berseru. Bukan. Jadi orang mengenal Allah itu tidak cukup dengan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku kenal Engkau. Aku adalah anakmu, aku sudah dibaptis Tuhan. That's not enough, you know. Bahkan mendengarkan perkataanku pun tidak cukup. Jadi Yesus pada perikop ini menekankan apa? Melakukan. Yakobus berkata, janganlah hanya menjadi pendengar, tetapi juga harus menjadi pelaku firman. Surat Rasul Yakobus. Bahkan kalau Bapak Ibu setiap saat mengikuti perayaan Ekaristi, kita selalu menyambut Injil Tuhan dengan kata-kata apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ya, tekun melaksanakannya. Jadi kalau firman itu tidak pernah dilaksanakan, maka tadi Yesus berkata apa? Bangunan iman kita seperti di atas pasir, mudah roboh, mudah ambruk. Saya lupa apakah pernah sharing bersama Anda atau tidak. Saya suka prihatin dengan calon-calon pastor, frater, bahkan ada pastor, ada beberapa imam saudara saya yang akhirnya ingin mundur, ingin melepaskan diri dari panggilan. Sewaktu saya coba renungkan setelah 24 tahun menjadi imam, akhirnya saya menemukan bahwa dasar utama dari seorang frater, seorang imam, seorang seminaris ingin keluar dari panggilan karena apa? Kurang intim dengan Allah. Dia tidak punya waktu personal prayer. We have time for gathering, for celebrating. But that's not enough for the priest. You must have private prayer, personal prayer. Ini intimitas. Karena seringkali dalam doa bersama, itu yang terjadi pada saya. Jangan lupa ya, saya ini bukan orang kudus. Saya ini wedus. Jadi banyak salahnya. Saya pun seringkali ikut doa bersama-sama. Karena apa? Karena takut oleh pimpinan. Karena malu. Maka supaya saya kelihatan pastor baik, saya ikut doa bareng-bareng. Padahal dalam doa juga sambil setengah tidur, dan setengah tidur. Jadi kesimpulannya tidur. Jadi berdoa bersama akhirnya hanya membuat apa? Supaya berkesan baik. Maaf itu maaf. Karena ini juga sering terjadi dalam orang-orang persekutuan doa. Maaf. Ya. Jadi orang juga ikut persekutuan karena apa? Supaya berkesan baik, berkesan suci. Sorry, that's not enough. That's not build your intimacy with God. No. Itu tidak membangun intimitas dengan Allah. Personal prayer itu membangun intimitas dengan Tuhan. Sama, saya pun kalau mendengarkan kemarin, beberapa kasus saya harus menghadapi pasangan suami istri yang mau cerai, Bapak Ibu, mau pisah. Dan ini sudah ngantri beberapa, mau cerita lagi. Ujung-ujungnya ya mau cerai juga. Kalau saya lihat apa yang terjadi, bangunan mereka tidak berdiri kokoh kuat di atas batu cadas. Sungguh-sungguh di atas pasir. Apa pasirnya? Mereka sungguh membangun keluarga di atas perasaan, di atas emosi, di atas luka.
Jadi kalau keluarga itu dibangun di atas luka-luka batin, luka-luka kecewaan, maka apa yang terjadi? Omongan istri pada suami selalu hanya saling menyakiti. Selalu hanya membuat memojokkan. Itu di atas pasir. Maka kalau keluarga seperti itu diberi masalah sedikit aja, diberi sakit, jangankan sakit COVID, diberikan sakit flu aja langsung ambruk tuh keluarga. Gitu ya. Jadi masalah kecil pun become big problem. Why? Dasarnya pasir, men. Bukan batu padas. Bukan kekuatan iman. Jadi kalau kekuatan iman ya seperti ibu yang tadi saya ceritakan di depan. Suaminya pindah iman padahal dia sudah berpindah iman. Dia mengatakan, no, I love becoming a Catholic. Jadi di situ lihat, mari menjadi seorang pelaku firman adalah orang seperti yang Yesus katakan, membangun di atas batu cadas. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana hidup Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana hidup Yesus? Jadi yang pertama, kalau saya tadi berkata tentang intimitas, rupanya Yesus pun punya intimasi yang mendalam dengan Bapaknya, dengan Allahnya. Jadi saya pernah ditanya, Romo, kalau kita ingin tahu tentang Tuhan, yang paling pasti itu lewat mana? Kalau kita ingin melihat Allah, yang paling pasti lewat mana? Lewat Yesus. Yesus itu tidak hanya menggambarkan Tuhan dalam kata-katanya, dalam sermonnya, tetapi Yesus menggambarkan Tuhan dalam tindakannya. Dan kalau Anda mau tanya, Romo, bagaimana supaya saya bisa mengabdi Tuhan secara baik? Siapa teladannya? Yesus. Yesus adalah manusia yang sungguh tulen. Manusia yang ulung. Jadi di situ disebutnya oleh Paulus, Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia sungguh menggambarkan, dia memang Allah, dia sungguh menggambarkan Allah seperti apa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Dan Yesus tidak hanya menggambarkan Allah, Yesus pun memperlihatkan bagaimana menjadi manusia yang berkenan di mata Allah. Ini keren. Ini yang ada di dalam hidup Yesus. Maka kalau tadi saya berkata intimitas Yesus dengan Bapa, inilah yang menyebabkan Yesus mempertahankan intimitas. Kenapa Yesus punya intimitas? Karena Yesus punya misi dalam hidupnya. Jangan lupa itu. Jadi orang kalau tidak punya intimitas dengan Allah, maka misi hidupnya nggak jelas. Atau misi hidup orang yang tidak intim dengan Allah adalah apa? Hanya just pure for himself. Jadi kalau orang tidak punya intimitas dengan Allah, dia menutup matanya pada penderitaan orang lain. Dia menutup matanya pada orang lain, pada kebutuhan orang lain. Dia hanya intim dengan dirinya sendiri. Dia hanya mengerti bagaimana untuk memuaskan hidupnya. Maka misinya apa? Gue cari senang. Yang penting apa yang menyenangkan saya, itu yang saya kejar. Itu. Jadi Yesus memperlihatkan manusia yang sesungguhnya yang berkenan pada Allah adalah intim dengan Bapa. Di dalam kitab suci kita benar, bagaimana Yesus selalu melakukan kehendak Bapanya. Dalam Injil Lukas dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ini kata Yesus. Bahkan dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Dan Yohanes pun menuliskan bahwa Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Jadi lihat, di dalam hidup Yesus, Yesus itu dirasuki oleh roh Bapa.
Maka Paulus juga berkata, bukan aku lagi. Surat Rasul Paulus kepada Filipi dikatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu. Jadi ini orang-orang yang sudah mengalami apa? Kerasukan Tuhan. Jadi intimitas dengan Allah itu, intimitas dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu tolong kalau udah aplikasinya ya, jangan membedakan antara Yesus dengan Bapa. Kalau sudah aplikasinya Allah gitu ya. Tetapi kalau melihat dalam Injilnya, kan dalam Injil Yesus memperlihatkan pribadi manusia. Bagaimana dia menjadi pribadi manusia yang intim dengan Allah supaya kehendak Allah merasuki hidup dia. Nah ini. Jadi orang yang dirasuki oleh Roh Allah, maka orang itu senantiasa hidupnya memikirkan apa yang Allah mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Maka orang yang sensitif, orang yang peka, itu kalau melihat sesuatu yang gak beres, dia selalu berpikir, what can I do? Bukan ada yang nggak beres, bukan berkata, ini bukan tanggung jawab gue. Ini sih tanggung jawabnya ketua PDPKK, biarin aja dia repot. Salah sendiri jadi ketua. Emang anak kan seperti saya, jadi anggota. Datang, bisa kayak traffic light. Hijau, kuning, merah, terserah gue. Gitu ya. Tapi kalau konsisten harus datang, ya ketua. Salah sendiri mau jadi ketua. Jadi lihat, jadi orang yang sungguh peka selalu akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Bukan berkata, apa tanggung jawab saya? Maka sungguh di dalam pergumulan masa pandemi ini, rasanya masa pandemi ini membuat saya makin menjadi pendoa. Saya makin dipanggil oleh Tuhan harus sering-sering menghadap sakramen Maha Kudus. Jadi ada beberapa orang yang tiba-tiba WA, tolong Romo doakan saya. Dia beri namanya, saya pergi ke sakramen Maha Kudus. Karena kami pelayanan di sini masih dibatasin. Akhirnya itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mengunjungi mereka, saya tidak bisa mendekati mereka, tapi biarkanlah saya bisa mendoakan mereka. What can I do for them? Itu. Kita merawat kepekaan itu. Jadi sama, ini pun berlaku dalam keluarga. Saya pun sama, mencoba untuk konsisten dengan peka ini. Bagaimana di rumah, kalau lihat makanan, kan kadang-kadang makanan tidak menarik tuh ya. Kami itu kan komunitas laki-laki, Bapak Ibu. Karena kami komunitas laki-laki, pegawai kami pun laki-laki. Sekretaris kami laki-laki. Ayam kami laki-laki. Jadi karena semua laki-laki, nggak ada yang ngurus. Gitu ya. Jadi akhirnya, karena Anda tahu kalau laki-laki nggak ada masakan, ya sudah, diem, terima. Dingin juga nggak ada upaya untuk memanaskan. Ya udah dingin. Kita kan adalah hamba-hamba Allah yang selalu setia berkata, terjadilah padaku seturut apa yang ada. Jadi pada saat saya lihat makanan tidak ada atau apa, ya sudah, saya mencoba untuk what can I do? What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Sekali lagi, ini adalah menjaga. Saya memaksakan diri. Betul, saya memaksakan diri. Nggak mungkin itu otomatis untuk hidup saya. No. Nggak otomatis. Ingat, kesucian itu adalah latihan. Kesucian adalah latihan. Latihan apa, Romo? Latihan mematikan diri sendiri. Jadi kesucian itu latihan mematikan diri sendiri sebelum kita mati beneran. Saudaraku yang terkasih, itu ciri Yesus, intimasi dengan Tuhan. Maka sekarang, karena Yesus itu intim dengan Allah, dia mengedepankan kehendak Allah, bahwa maka hidup Yesus itu diwarnai dengan apa? Mati raga. Itu yang tadi saya katakan, mematikan diri sendiri. Mati raga.
Orang mati raga itu adalah orang yang selalu berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya pasangan saya bahagia? Apa yang saya bisa lakukan supaya komunitas doa Katolik ini hidup? Supaya persekutuan kita ini makin saling mencintai, makin saling care, makin saling peduli. Apa ya? Jadi ini adalah mati raga. Dan tidak hanya mati raga, Yesus mewarnai hidupnya dengan doa yang ketat dan penyangkalan diri. Mari kita lihat di dalam Injil kata-kata ini. Lukas 6. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Yesus selalu berada di bait Allah. Benar? Di dalam kitab suci. Di bait Allah. Itu kan artinya apa? Komunial. Itu adalah selebrasi. Itu adalah doa bersama. But most of the time in Jesus' life, he has personal praying. He has so many time to pray, to make a connection with God. Jadi itu yang tadi saya katakan, doa pribadi tidak pernah bisa ditinggalkan kalau Anda mau supaya Anda setia pada panggilan Anda. Apapun panggilan Anda. Bahkan Yesus pun mengajarkan tentang hal berdoa. Bahkan sebelum Yesus mulai berkarya, Yesus hidup 30 tahun. Berkarya cuma 3 tahun. Tetapi dampaknya, efeknya beribu-ribu tahun. Karena apa? Karena kuasa Allah menyertai Yesus. Karena ini karya Tuhan, bukan karya manusia. Maka sebelum berkarya, apa yang dilakukan Yesus? 40 hari, 40 malam, Yesus berpuasa. Lihat mati raganya. Maka saya seringkali kagum. Ada orang-orang yang kalau punya keinginan, itu puasa dan doa. Lalu tanya kepada saya, Romo, kami itu puasa dan doa loh Romo, untuk permohonan ini. Terus saya ngomong, jadi puasa dan doanya untuk nyogok Tuhan ya? Halo, bukan. Kita melakukan puasa dan doa untuk permohonan, bukan untuk nyogok Tuhan. Nah, Tuhan tidak perlu disogok, sudah penuh cinta pada kita. Lalu kenapa kita berpuasa? Kita berpuasa untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kehausan, kedahagaan, dan kelaparan saya semata-mata hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Jadi itu untuk menunjukkan sebuah pertobatan. Bukan sebuah bribe, bukan sebuah sogokan. Bukan. Ini adalah menunjukkan bahwa saya itu dengan permohonan ini sungguh mengatakan kepada diri saya, Allah, engkaulah kepuasan hidupku. Jadi walaupun kau tidak mengabulkan apa yang saya minta, tapi jangan jauhkan aku dari cintamu. Saudaraku, saya pun beberapa bulan hari ini diminta untuk ke rumah sakit. Begitu banyak orang yang kena kanker. Banyak sekali yang kena stroke. Lalu waktu saya doakan, mereka sudah diberi kabel di sana sini, mesin sudah tit, 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 di ruang ICU. Saya akhirnya dan istrinya ada di situ menangis, anak-anaknya. Mereka masih belum rela ditinggalkan oleh ayahnya, oleh suaminya. Lalu saya hanya berkata, Tuhan, biarkanlah penderitaan ini terjadi. Dan saya minta kuatkan iman mereka. Kuatkan iman mereka. Jangan sampai penderitaan ini membuat mereka terjauh dari cintamu.
Karena seringkali banyak kali penderitaan membuat orang meragukan Tuhan. Seminggu yang lalu saya dipanggil, ada orang yang tiba-tiba meninggal karena kanker juga pada saat tertidur dan pagi-pagi ditemukan meninggal. Saya datang, istrinya sedang teriak-teriak, menjerit-jerit, dan waktu istrinya tahu bahwa saya datang, istrinya langsung teriak pada saya, Romo berdoa, bangunkan suami saya Romo, bangunkan, Romo kan pinter berdoa, doa Romo, Romo kan utusan Tuhan, ayo doa, pasti Tuhan mendengarkan. Aduh, saya sedih sekali Bapak Ibu, saya sedih, saya bukan Yesus, gitu. Inginnya, saya juga berkata, Bapak bangkitlah, inginnya. Kalau Bapak itu bangkit, wah, saya yakin, Kang taunya gede sekali untuk saya, gitu ya. Saya jadi terkenal, gitu ya. Saya mau buat rumah retret, langsung nggak perlu lagi cari kemana-mana, langsung dikasih sama dia. Tapi saya ini bukan Yesus. Dan syukur pada Allah, Yesus tidak memberikan karunia itu kepada saya. Karena jadi kalau karunia seperti itu, maaf. Memberi renungan di persekutuan doa, nggak level lagi. Jadi lihat, jangan sampai karunia itu diberikan untuk sebuah kesombongan rohani. No. Saya tidak pernah mau meminta itu, Tuhan. Tidak. Saya jangan berikan kalau karunia ini membuat saya tinggi hati. Tidak mau. Karunia diberikan supaya apa? Supaya nama Allah makin dimuliakan, makin dipuji. Manusia makin bertemu dengan Allah, bukan manusia makin bertemu dengan saya. No, that's not the purpose of blessing. Nah, sekarang mari kita lihat kalau Yesus hidupnya sungguh diwarnai dengan doa, diwarnai dengan penyangkalan diri, mati raga yang keras. Maka lihat juga Yesus menerima dan menjalani kehidupan sebagai sebuah pilihan. Halo, ini yang menarik juga, saudaraku. Bahwa hidup itu pilihan, bukan takdir. Bukan takdir ya, tolong. Saya pun sama menjadi seorang imam adalah pilihan. Jadi kalau pilihan itu artinya apa? That's your responsibility. So, kalau pilihan itu berarti apa? Happiness or not happy, it depend on yourself. Not depend on God. Jadi kalau hidup itu pilihan, hidup itu tanggung jawab, apakah hidup ini berkat, apakah hidup ini rahmat, itu tergantung pada Anda. Bukan pada Allah. Allah itu sekali lagi cuma satu, seperti yang ditulis oleh Yohanes. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah bisa tidak mengasihi. Jadi kalau hidup itu pilihan, hidup itu tanggung jawab, maka sekali lagi dalam kehidupan kita yang harus bisa memanage panggilan Tuhan, memanage hidup kita. Kalimat Yesus sungguh menunjukkan bahwa ini tanggung jawab. Lukas 9. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sungguh tahu, inilah jalan keselamatan Tuhan, yaitu apa? Menerima penderitaan. Bahkan waktu seorang rasul mengambil pedang waktu di Taman Getsemani, memotong telinganya Malkus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum? Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Harus minum. Jadi keharusan itu bukan keharusan apa? Top down, bukan. Keharusan itu adalah ungkapan hati Yesus, ungkapan tanggung jawab Yesus. Jadi Yesus mengatakan meminum cawan adalah keharusan dalam hidupku untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Bapa. Maka Yesus pun melihat bagaimana dia mengampuni para penjahat
yang telah menghabisi dia. Sewaktu disalib ini salah satu 7 sabda Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sungguh mengerti. Orang-orang ini melakukan kepada Yesus, mereka nggak ngerti apa-apa. Jangan tanggungkan penderitaan dan dosa itu pada mereka. Lihat, ini sebuah doa, ungkapan berkat bagi orang yang menyakiti dia. Ini keren. Ini bisa kita lakukan. Jadi kalau dalam persekutuan Anda terluka, Anda marah, Anda kecewa oleh kata-kata saudara Anda, katakan, ampunilah dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi Yesus pun memperlihatkan bahwa pengampunan itu adalah tanggung jawab saya. Pilihan saya. Gitu. Saya ingat kan waktu COVID ini kan datang ke gereja kan sangat dibatasi ya. Jadi orang-orang datang ke gereja tidak boleh ini gitu ya. Bahkan ketemu pasturnya pun dibatasin. Saya sendiri sih jadi nggak enak hati gitu karena beberapa umat ada yang ingin ngomong, ngobrol. Lalu ada seorang ibu, begitu baik, dia datang ke Bunda Maria. Dia sering berdoa, tiba-tiba ada salah satu anggota DPH memaki-maki dia gitu. Dan anggota DPH ini lebih muda daripada ibu ini. Ibu ini sudah senior. Ibu ini sakit hati sekali, sakit hati. Sampai beberapa minggu saya selalu ngeliat jalan ke Bunda Maria, kok nggak pernah ada ibu itu kemana gitu. Sampai hampir 1 bulan, akhirnya ibu itu nongol lagi. Lalu waktu nongol, ibu kemana? Sakit kah? Kata saya. Enggak, Romo, saya sehat. Hati saya yang sakit. Gitu, ya. Saya disakiti. Lalu ceritalah ibu itu. Terus saya tanya, ibu bagaimana? Masih jengkel, kata saya. Lalu ibu itu berkata, Romo, saya memaafkan dia. Saya memaafkan dia bukan karena dia sudah berubah. Saya memaafkan dia bukan karena dia sudah minta maaf. Bukan, Romo. Saya memaafkan dia karena saya ingin bahagia, Romo. You see, tanggung jawab saya. Jadi kalau Anda itu menderita, maaf ya Bapak Ibu. Kalau Anda menderita, maaf, salah Anda. Bukan salah orang yang menyakiti Anda. Bukan. Orang yang menyakiti itu udah lupa kok. Kenapa salah saya, Romo? Salah Anda tidak mau dibebaskan. Tidak mau memaafkan. Berapa kali Yesus mengajarkan kepada kita untuk memaafkan? Masih 70 kali 7 kali? Jadi apa artinya? Memaafkan adalah hal yang mutlak selama kita hidup dengan manusia. Nanti kalau kita sudah di surga, nanti kita ketemu lagi. Saya pasti lebih ganteng kalau di surga. Kita tidak perlu lagi minta maaf. Karena kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, maka pemberian maaf adalah sebuah keputusan saya, Anda. Bukan dia yang sudah melukai Anda. No. Setelah luka itu terjadi, semuanya tergantung pada orang yang sakit. Jadi kalau Anda sakit batin, Anda sungguh berat hidup Anda. Maaf Romo Eko, maafkan Romo Eko. Seringkali itu karena salah Anda. Yang tidak mau melepaskan. Tidak semuanya memang ya, betul. Tidak semuanya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah apa? Yesus tidak hanya orang yang bertanggung jawab kepada hidupnya. Yesus adalah orang yang jujur dengan hatinya. Ia jujur dengan hatinya. Jadi Yesus itu adalah hidupnya yang sungguh heart center. Jadi Yesus itu memperlihatkan damai sejahtera. Maka itu kata-kata Yesus pertama waktu bertemu dengan para murid di saat para murid ketakutan. Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena Yesus sungguh hidup berdasarkan hatinya.
Maka waktu ia tidak suka, ia marah, ia kecam orang Farisi, orang Saduki. Jadi memang seringkali orang yang berpusat pada hati, seringkali memang harus punya tahu resiko. Ada resikonya. Dan Yesus orang yang jujur, dia tidak menutupi apa yang ada dalam hatinya. Waktu mendengar berita bahwa Lazarus mati, ini adalah kutipan ayat yang paling pendek dalam bahasa Inggris pun, and he wept gitu dalam bahasa Inggris. Maka menangislah Yesus dalam bahasa Indonesia pun sama. Yesus sungguh transparan, tidak menutupi perasaannya. Dia nangis, ya nangis gitu ya. Bahkan waktu dia berdoa pun berkata-kata kepada para murid di dalam Injil Markus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya. Dan Yesus pun sekali lagi, seperti tadi yang saya katakan, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah ini, kata lain dari what can I do? What can I do? Yaitu apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bahkan waktu Yesus berhadapan dengan perempuan yang kedapatan zina, Yesus pun berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang yang hidup berpusat pada hati bukan orang yang tegaan. Bukan. Dia tidak akan pernah tegaan dari mulutnya menyakiti orang lain. Dah. Dia tidak akan tegaan dari mulutnya menghina orang lain. Dah. Orang seperti ini selalu hati-hati. Selalu mencoba, lebih baik saya mengungkapkan hal yang positif. Hal yang membuat dia lebih mendapatkan berkat daripada membuat dia terobek hatinya oleh rasa kesedihan. Ini. Maka intimitas dengan Allah selalu merubah hidup manusia. Intimitas dengan Allah, seperti yang Ibu Teresa katakan, keep the joy of loving God in your heart and share this joy with all you meet, especially your family. Jadi lihat, loving God in your heart, itu yang bisa kita sharekan pada orang lain. Jadi kalau orang tidak pernah menemukan loving God, kalau orang tidak menemukan loving God in his heart, her heart, their heart, he cannot give anything to others. Dia tidak bisa memberikan apapun kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga. Maka saudaraku yang terkasih, terakhir sharingnya. Ini akhirnya seluruh kompilasi dari pembicaraan saya. Rupanya 3 hal ini membentuk manusia menjadi orang yang heart-center. Orang yang memusatkan hidupnya dari hati nuraninya. Yang pertama adalah tadi, hidup itu adalah pilihan, panggilan Allah. Jadi saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya. Damai, sukacita, kehidupan terletak dari apa? Dari perspektif saya tentang kehidupan. Perspektif saya, cara pandang saya tentang kehidupan saya. Jadi kalau saya melihat bahwa kehidupan saya ini adalah sebuah takdir, saya tidak bisa merubah, saya tidak bisa berkutik apapun, maka saudaraku, hidup ini akan menjadi beban. Dan kalau orang dalam hidupnya hanya menjadi beban, tidak mungkin dia punya hati yang bersih. Dan yang kedua, hidup itu mengemban misi. Tidak pernah manusia didatangkan oleh Allah ke dunia untuk dirinya sendiri. No. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang single. Dia tidak mau menikah. Lalu dia berkata, Romo, saya menikah juga ngapain gitu ya. Toh saya
tidak merasa butuh. Dan akhirnya dia menjadi pekerja yang sungguh handal, dia mengumpulkan uang dan dengan uangnya dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi satu titik dia menemukan rasa kekosongan. Satu titik dia menemukan rasa tidak bermakna. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk komunitas awam. Dia masuk komunitas awam, selibat awam, dan akhirnya di dalam komunitas awam, di situ ada hidup pelayanan untuk orang-orang jalanan, street boy gitu ya, untuk orang jalanan, mengajar itu. Lalu dia merasa menemukan, saya sekarang lebih bahagia hidup saya. Di situ lihat bahwa akhirnya orang itu mendapatkan sukacita, kedamaian, meaningful life when he share whatever he has. Dan yang terakhir, orang yang bisa berpusat pada hati adalah orang yang hidup di dalam doa, penyangkalan diri, dan mati raga. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bertanya kepada Anda selama permenungan yang sudah kita jalani bersama ini, sudah kita coba lihat, apakah kedekatan dengan Allah, intimacy with God, itu mempunyai pengaruh dalam hidup Anda untuk orang lain atau tidak? Atau sampai sekarang intimasi dengan Tuhan masih cuma pengaruhnya untuk diri sendiri doang gitu ya. Belum ada buah-buah damai, sukacita, pengampunan untuk orang lain. Jadi saya hanya melihat intimasi dengan Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyenangkan hati saya, untuk menyukakan hati saya gitu. Saya memuji Allah, saya puji-pujian, saya berdoa semata-mata hanya untuk saya senang aja, biar damai aja, udahlah cukuplah itu gitu ya. Jadi jangan-jangan hidup rohani ini hanya menjadi sebuah narsisme. Seperti orang selfie gitu ya. Narsisme itu kan seperti orang selfie gitu ya. Hanya untuk kebutuhan diri sendiri, hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Kan nggak mungkin orang selfie dianya nggak ikut, nggak mungkin banget, toh namanya juga selfie pasti ikutan gitu ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, sungguh kami tertunduk padamu. Sungguh kami kagum akan penyertaan-Mu. Dikala anak-anak-Mu tersungkur oleh penderitaan, oleh sakit penyakit, tiada pernah Kau tinggalkan mereka yang mempercayakan hidupnya padamu, yang membuka hatinya padamu. Dan sungguh kami bersyukur, kami hidup di tengah-tengah komunitas yang penuh kepedulian, yang penuh hati, yang membuka iman mereka, sehingga doa-doa saudara-saudari kami ini memulihkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan menyembuhkan iman kami semua. Bapa, pada siang hari ini, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, aku arahkan tanganku pada saudara-saudariku yang sakit, yang terbaring. Jamahlah mereka Tuhan, jamahlah. Kuasa-Mu lebih besar dari kelemahan iman kami. Kami percaya jamahan dan urapan-Mu memulihkan mereka. Jamah saudara-saudari kami ini Tuhan, jamah. Kami percaya Engkau Allah, penyembuh, tabib yang agung. Berikan kesembuhan pada mereka yang sakit Tuhan. Berikan kekuatan iman pada mereka. Kami percaya doa-doa kami, tanda cinta kami menguatkan mereka. Bapa, kami pun mohon
Engkau kuatkan anak-anak-Mu yang lemah imannya, yang sedang terpuruk oleh begitu beban, oleh begitu banyak ketakutan. Bapa, kami tidak sendirian. Ada saudara-saudari kami yang peduli. Dan pada hari ini kami semua memegang tangan kami satu sama lain untuk saling mendoakan saudara-saudari kami. Teman-teman, mari kita hening sejenak. Dalam hati berdoalah untuk saudara-saudaramu. Di saat engkau peduli pada saudara-saudaramu, Allah berbelas kasih kepada kita. Ya Bapa, seluruh doa, harapan kami serahkan kepadamu dan kami satukan dengan doa Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah turun atas Anda semua, melindungi Anda dari segala penyakit, menjauhkan Anda dari segala permasalahan. Allah menyertai, menguatkan Anda dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.